Yoshua menjelaskan, Komandan Hamid lebih sering ke sini baru-baru ini. Selain kerjasama dan pertukaran, terutama dia ingin belajar beberapa pengalaman dari front Cataclysmic. Meskipun kami memulai pembangunan infrastruktur secara keseluruhan relatif terlambat, skala infrastruktur kami dan efisiensi propulsi kami jauh lebih tinggi darinya. Mengatakan itu, Yoshua berkata lagi, Tuan Renza, ayo berangkat sekarang. Kali ini, Anda harus bekerja keras untuk mendarat di Damaskus. Jika Anda kembali dalam 2 bulan, landasan pacu kami sendiri akan digunakan, dan tidak akan diperlukan pada saat itu. Transit di Damaskus dan mendarat langsung di landasan pacu pangkalan. Tama mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pesawat melewati bea cukai dan mendarat langsung di pangkalan. Bagaimana sikap resminya? Yoshua menjelaskan, saya sudah mencari tahu. Jika hanya orang yang masuk dan keluar negara, Damaskus pada dasarnya menutup mata dan tidak perlu melalui bea cukai. Berbicara tentang ini, Yoshua berkata lagi, faktanya, situasi saat ini di sini masih sangat rumit. Damaskus sama sekali tidak dapat mewujudkan semua manajemen perbatasan. Dulu, keluar masuknya personel dan material oposisi seperti permainan. Jadi sekarang Damaskus pada dasarnya jangan tanya, dan Damaskus secara keseluruhan sangat bersahabat dengan kami. Lagi pula, dengan kami di sini, kami dapat menengahi perjuangan antara 2 kekuatan domestik. Sekarang setiap orang memiliki gencatan senjata yang langka. Semua orang tidak mau untuk saling menyerang. Selain itu, ada poin yang lebih penting. Damaskus sangat tahu jelas bahwa kami datang ke Suriah hanya untuk mencari tempat tinggal dan bukan untuk mencari keuntungan apapun dari Suriah. Berbeda dengan Amerika, mereka hanya melihat sumber minyak di sini. Jadi mereka lebih bersedia mempertahankan hubungan kerjasama ini dengan kami. Itu bagus, Tama lega ketika mendengar ini. Begitu sebuah organisasi seperti Front Cataclysmic ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat. Itu tidak akan diterima di negara manapun. Sekarang dapat mengakar di Suriah. Itu dapat dianggap sebagai solusi untuk kebutuhan mendesak untuk pembangunan dan pertumbuhan. Justru karena situasi internal yang rumit inilah yang memberi Front Cataclysmic kesempatan untuk berkembang dengan ketenangan pikiran. Namun, hati Tama juga sangat jernih. Hidup di bawah pagar bukanlah solusi jangka panjang. Di masa depan, kita harus menemukan cara untuk benar-benar membeli sebidang tanah agar Front Cataclysmic dapat membangun markas permanen tanpa rasa khawatir. Setelah itu, Tama, Yoshua dan yang lainnya menaiki helikopter pasukan Front Cataclysmic bersama. Kelima helikopter lepas landas hampir bersamaan dan terbang menuju pangkalan Front Cataclysmic. Setelah 1 jam penerbangan, helikopter telah tiba di atas pangkalan. Terlihat dari udara bahwa pangkalan Front Cataclysmic saat ini merupakan lokasi konstruksi yang sangat besar. Penuh dengan bangunan yang sedang dibangun dan kendaraan pengangkut yang berdebu. Di sisi timur pangkalan, ada lapangan terbang yang sudah terbentuk. Melihat pembangunan seluruh pangkalan dalam ayunan penuh, Tama tidak bisa menahan perasaan lega. Kuil Front Cataclysmic saat ini adalah kekuatan serangannya yang paling kuat selain dirinya sendiri itu akan memiliki efek yang sangat penting pada setiap langkah yang diambilnya di masa depan. Terutama dalam kontes dengan organisasi misterius itu, yang memiliki arti luas. Oleh karena itu, dia berharap kekuatan Front Cataclysmic akan terus tumbuh dan meningkat. Tujuannya untuk tahap pertama pengembangan kekuatan keseluruhan Front Cataclysmic adalah untuk dapat bersaing dengan semua prajurit yang mati dari organisasi misterius itu. Adapun pahlawan misterius, Tama berencana untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkannya sepenuhnya. Helikopter mendarat perlahan di area inti di tengah pangkalan. Di sisi selatan kawasan inti terdapat sebuah bangunan kubik.
Bangunan ini tingginya sekitar 20 meter. Di bagian bawahnya terdapat cekungan besar yang tembus pandang dari utara ke selatan. Jalur yang jauh lebih sempit dari jalur kereta api biasa. Terlihat dari bukaannya bahwa di dalam gedung terdapat alat pengangkat berukuran besar yang terbuat dari rangka baja. Dengan kabel baja setebal lengan bayi yang menggantung di tengahnya. Yoshua memperkenalkan kepada Tama, Tuan Renza, ini adalah poros utama dari benteng bawah tanah. Kedalaman vertikalnya saat ini sekitar 120 meter. Tahap pertama dari benteng bawah tanah saat ini sedang menggali secara horizontal pada kedalaman ini. Set pengangkatan perangkat adalah sangkar, dan peralatan, personel, dan batu yang digali pada dasarnya masuk dan keluar dari sini. Saat Yoshua mengatakan itu, dia menunjuk ke bangunan kubik lain yang serupa di kejauhan, dan memperkenalkan, itu adalah sumur tambahan dari benteng bawah tanah. Kedalamannya sama dengan sumur utama, dan itu terutama bertanggung jawab untuk ventilasi dan drainase. Dari semua permukaan kerja bawah tanah, Tama mengangguk, dan berkata, satelit mata-mata dan drone saat ini terlalu canggih, dan fasilitas darat bahkan tidak dapat lepas dari satelit Google. Jadi benteng bawah tanah akan menjadi prioritas utama di masa depan. Yoshua segera berkata, jangan khawatir, Tuan Renza, lebih dari 65% anggaran infrastruktur saat ini dialokasikan untuk benteng bawah tanah. Di masa depan, benteng bawah tanah tidak hanya memenuhi kebutuhan semua personel dan bahan penyimpanan, tetapi juga memikul sebagian besar kebutuhan pelatihan harian. Kami akan membangun penyimpanan energi yang aman dan sistem energi cadangan di bawah tanah, yang cukup untuk menghadapi sebagian besar keadaan darurat. Sambil berbicara, alat pengangkat di bawah bangunan kubik mengangkat sangkar baja persegi besar. Menariknya, sangkar baja ini memiliki dua lapisan, lapisan atas untuk manusia, dan lapisan bawah untuk mobil tambang rel. Setelah sangkar baja benar-benar berhenti, lebih dari selusin pria berhelm berdiri di lantai atas keluar dan berjalan dari lantai 2 ke lantai 1. Para pekerja yang menunggu di lantai 1 berjalan langsung ke sangkar baja di lantai bawah, memasang tali traksi pada gerobak tambang yang penuh dengan kerikil. Lalu menarik gerobak tambang di sepanjang jalur ke halaman bongkar muat yang berjarak ratusan meter. Sementara yang lain di satu ujung, para pekerja mendorong mobil tambang yang kosong ke dalam sangkar baja. Selanjutnya, seluruh sangkar baja diturunkan kembali ke tanah. Setelah menyaksikan seluruh proses, Tama tidak dapat menahan cemberut dan berkata, Yoshua, mengandalkan sangkar semacam ini untuk mengangkut orang dan material lurus ke atas dan ke bawah. Bukankah efisiensi perputarannya terlalu rendah? Kali ini, paling banyak lusinan orang bisa naik turun, atau beberapa ton barang. Meski butuh beberapa menit, efisiensinya tidak cukup dalam keadaan darurat. Yoshua buru-buru berkata, Tuan Renza, Anda benar. Dua poros saat ini sebenarnya adalah konfigurasi dalam tahap konstruksi. Sekarang konstruksi bawah tanah baru dalam tahap awal, jadi kedua poros ini digunakan untuk konstruksi bawah tanah. Namun, pada tahap selanjutnya, kami akan membangun gedung hub seluas lebih dari 100.000 meter persegi di sisi barat landasan pacu bandara. Kemudian langsung menggali jalan 2 jalur untuk masuk dan keluar kendaraan. Lantai pertama gedung hub Dotyah, poros miring akan mengarah langsung dari tanah bangunan ke benteng bawah tanah. Seperti terowongan dengan kemiringan yang curam. Setelah selesai, semua personel, kendaraan, dan peralatan akan naik turun dari sini. Kecepatan perputaran keseluruhan akan meningkat secara geometris. Kenyamanannya sebanding dengan yang ada di tanah. Tidak ada perbedaan. Tama mengangguk. Berapa banyak pekerja yang bekerja di tambang pada saat yang sama? Yoshua berkata,
Kami sekarang mempercepat kemajuan terlepas dari biayanya, jadi semua jenis pekerjaan di tambang dihitung. Ada 5 atau 600 orang yang bekerja pada waktu yang sama. Tama bertanya lagi, ngomong-ngomong, apa yang dilakukan mafia Sisilia yang dibawa kembali dari Kanada sebelumnya? Joshua tersenyum dan berkata, geng mafia dari Sisilia saat ini diorganisir ke dalam tim penggalian dan berspesialisasi dalam pembangunan benteng bawah tanah. Tim konstruksi normal kami bekerja dalam 3 shift sehari dan bekerja 8 jam sehari. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.